Arsenik, racun yang sangat penting untuk industri semikonduktor. Halo para pecinta pehmik. Pernahkah Anda berpikir bagaimana salah satu racun paling terkenal dalam sejarah bisa sekaligus menjadi pilar utama teknologi yang kita gunakan setiap hari? Arsenik, nama yang membangkitkan misteri dan bahaya, menyimpan dualitas yang menarik. Ia adalah unsur kimia dengan masa lalu yang kelam, namun masa depan yang cerah, terutama di jantung perangkat elektronik kita. Tapi sebenarnya, apa itu arsenik dan bagaimana ia menjadi begitu tak tergantikan bagi dunia modern? Dan di sini, saya rasa penting untuk membuat perbedaan, karena sebenarnya unsur kimianya disebut arsen, dan racunnya disebut arsenik. Tapi apa perbedaan antara keduanya? Arsen, yang dilambangkan dengan simbol AS dan memiliki nomor atom 33, bukanlah logam khas maupun non-logam. Ia termasuk dalam kategori khusus unsur yang dikenal sebagai semilogam atau metaloid. Ini berarti bahwa ia memiliki karakteristik yang berada di antara, sehingga kadang-kadang dapat berperilaku seperti logam, kadang-kadang seperti non-logam, tergantung pada kondisinya. Sifat ambigu inilah yang membuatnya begitu serbaguna dan sekaligus begitu berbahaya. Bayangkan seekor bunglon kimia yang mampu mengubah sifat-sifatnya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Itu adalah analogi yang bagus untuk arsen. Sedangkan arsenik biasanya mengacu pada senyawa arsen, seperti trioksida arsenik, raja racun dalam sejarah. Zat ini beracun bagi manusia, menyebabkan kerusakan parah, tetapi juga digunakan secara industri dan secara historis dalam dunia medis. Singkatnya, arsen adalah unsur kimia murni, metaloid berwarna abu-abu dan rapuh, ditemukan di tanah, air, dan mineral. Dan arsenik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada senyawa anorganik atau organik dari unsur ini, di mana senyawa anorganik seperti arsenit dan arsenat sangat beracun. Tapi apa saja sifat yang membuat arsen begitu unik dan berguna? Seperti yang saya katakan, dalam bentuk unsur, arsen adalah padatan, rapuh, biasanya berwarna abu-abu keperakan, dan dapat menyublim. Artinya, arsenik bisa langsung berubah dari bentuk padat ke gas saat dipanaskan, tanpa melewati tahap mencair. Arsenik bereaksi dengan unsur lain, membentuk berbagai senyawa, beberapa di antaranya sangat beracun. Sementara yang lain justru sangat stabil dan berguna. Kemampuannya membentuk ikatan kovalen dengan unsur lain sangat penting untuk berbagai aplikasinya, terutama di bidang elektronik, di mana presisi dalam menghantarkan elektron sangatlah krusial. Tapi bagaimana unsur dengan reputasi yang begitu menyeramkan ini bisa dikenal oleh kita dan menjadi bagian dari sejarah manusia? Sejarah arsen itu panjang dan penuh dengan lika-liku. Dikenal sejak zaman kuno, senyawa-senyawanya digunakan oleh orang Yunani dan Romawi, terutama sebagai pigmen dan, sayangnya, sebagai racun. Selama berabad-abad, arsenik menjadi senjata senyap, sulit dideteksi, dan mematikan dalam dosis kecil. Penemuannya sebagai unsur kimia murni dikaitkan dengan Albertus Magnus pada abad ke-8. Meskipun sifat elementernya baru benar-benar dipahami jauh lebih kemudian. Sejarah panjang penggunaan dan penyalahgunaan ini membentuk persepsi publik tentang arsenik, namun tidak menghentikan ilmu pengetahuan untuk menemukan potensinya. Namun sebagai racun yang sangat kuat, arsenik menemukan jalannya ke industri-industri paling maju di zaman kita. Perubahan besar bagi arsen terjadi seiring dengan kemajuan ilmu material dan elektronik. Jauh dari sekedar racun, arsen ternyata menjadi komponen vital dalam berbagai aplikasi industri. Secara historis, arsen digunakan dalam pestisida dan herbisida, namun penggunaan tersebut telah dihentikan atau diatur dengan ketat karena sifat toksiknya. Namun, di industri semikonduktor, arsen benar-benar bersinar, menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda dari kepribadian kimianya. Dan apa rahasia di balik pentingnya arsen dalam semikonduktor? Arsen adalah bahan utama dari senyawa yang disebut gallium arsenida atau GaAs.
Sementara silikon mendominasi sebagian besar industri semikonduktor, GAAS menawarkan keunggulan dalam aplikasi tertentu. Bayangkan silikon seperti mobil yang andal dan ekonomis untuk penggunaan sehari-hari. Sedangkan GAAS adalah mobil sport berperforma tinggi, dibuat untuk kecepatan dan tugas-tugas khusus. GAAS adalah semikonduktor majemuk yang terbentuk dari kombinasi gallium dan arsen, dan sifat elektroniknya lebih unggul dibandingkan silikon dalam beberapa aspek penting. Tapi kenapa arsenida gallium begitu unggul di beberapa bidang? Dan kenapa arsen begitu penting? Gas memungkinkan elektron bergerak jauh lebih cepat dibandingkan silikon, sehingga sangat ideal untuk perangkat yang beroperasi pada frekuensi tinggi, seperti yang ditemukan pada sistem komunikasi nirkabel, radar, dan satelit. Selain itu, tidak seperti silikon, GAAS adalah semikonduktor dengan celah pita langsung, yang berarti dapat memancarkan cahaya secara efisien. Sifat ini sangat penting untuk pembuatan laser, LED, dan sel surya dengan efisiensi tinggi. Pikirkan bagaimana kecepatan internet 5G atau kejernihan panggilan melalui serat optik sangat bergantung pada komponen yang memproses sinyal dengan kecepatan luar biasa. Seringkali, gas berada di balik performa tinggi tersebut. Jadi, mengapa arsen begitu tak tergantikan bagi industri modern, meskipun sifatnya yang beracun? Jawabannya terletak pada kemampuannya yang unik untuk memberikan sifat elektronik dan optik tersebut pada gallium arsenida. Tanpa arsen, kita tidak akan memiliki kemampuan yang sama untuk membangun perangkat frekuensi tinggi dan pemancar cahaya yang efisien. Yang mendorong teknologi telekomunikasi, internet berkecepatan tinggi, sistem navigasi satelit, dan bahkan sistem panel surya paling canggih. Ia adalah bahan yang memungkinkan elektronik melampaui batas silikon, membuka pintu bagi inovasi yang membentuk dunia kita yang terhubung. Tapi jika ia sangat berguna, bagaimana kita menangani sifat racunnya yang melekat? Toksisitas arsen adalah perhatian serius, terutama dalam bentuk anorganiknya yang dikenal sebagai arsenik, yang merupakan bentuk paling berbahaya bagi kesehatan manusia. Paparan dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari iritasi kulit hingga kanker dan kerusakan pada organ vital. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa di industri semikonduktor, arsen tidak ditangani secara sembarangan. Arsen dimasukkan ke dalam senyawa yang stabil, seperti GAAS, dan diproses di lingkungan yang sangat terkontrol dengan peralatan pelindung dan protokol keamanan yang ketat. Ini seperti bekerja dengan listrik tegangan tinggi. Itu berbahaya jika tidak ditangani dengan hati-hati, tetapi benar-benar aman dengan tindakan pencegahan yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan arsen dalam pembuatan semikonduktor berinvestasi besar-besaran dalam sistem ventilasi, proses enkapsulasi, pemantauan udara secara terus-menerus, dan pembuangan limbah yang aman. Tujuannya adalah untuk meminimalkan segala risiko paparan bagi para pekerja dan lingkungan. Ini adalah contoh jelas bagaimana rekayasa dan kimia bekerja sama untuk menjinakkan unsur berbahaya dan mengubahnya menjadi sumber daya yang berharga, selalu dengan mengutamakan keselamatan. Alam penuh dengan dualitas, di mana sesuatu yang berbahaya dalam satu konteks bisa sangat berguna dalam konteks lain, asalkan dipahami dan ditangani dengan rasa hormat dan kecerdasan. Jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum. Beri like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar dapat membantu kami terus membuat konten di platform ini dan disebutkan dalam video kami. Dan jika Anda sudah sampai di sini, saya mengundang Anda untuk melihat kursus-kursus yang kami rekomendasikan. Jadi arahkan ponsel Anda ke kode QR yang ada di layar ini atau klik tautan di deskripsi tentang kursus-kursus kami. Di sana Anda akan menemukan kursus Excel, pemodelan 3D, AutoCAD, public speaking, dan banyak lainnya. Dan itu adalah kursus-kursus yang kami pilih di kanal ini yang bisa kami jamin kualitasnya. Dan bagi Anda yang ingin mulai membangun kehadiran online, mulai merekam video untuk media sosial,
Di QR Code ini, kami telah memilih peralatan yang kami gunakan di studio kami. Dan Anda, apakah Anda tahu tentang sifat-sifat arsenik ini? Bahwa zat berbahaya lainnya mungkin sedang menunggu untuk disebarkan. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih banyak tentang kursusnya, silahkan tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu. Jangan lupa untuk memberikan like Anda, lakukan seperti yang Anda butuhkan untuk menonton, dan memperluas pengetahuan Anda. Juga, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya. Jika Anda ingin berkontribusi bersama kami, berikan like, subscribe ke channel, aktifkan lonceng, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja untuk hari ini para pecinta teknik. Salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.